Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, apa kabar rekan-rekan mahasiswa, calon-calon manajer lembaga pendidikan yang saya hormati. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Mukhroji, mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati, jurusan manajemen pendidikan Islam. Dalam hal ini saya akan menyajikan presentasi tafsir manajemen pendidikan yang mengangkat tema guru profesional di dalam Al-Quran. Permasalahan kompetensi dan profesionalisme guru di dalam Al-Quran. Guru adalah elemen penting dalam pendidikan. Akan seperti apa dan bagaimana bangsa Indonesia di masa depan itu akan sangat bergantung pada kualitas guru. Saking pentingnya peran dan tanggung jawab guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwasanya guru adalah agen pembelajaran yang harus menjadi fasilitator, motivator, pemicu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Konsekuensi logisnya, anggaran pendidikan pada tahun 2021 alokasinya mencapai 550 triliun. Sebagian besar anggaran pendidikan tersebut digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari memadai. Besarnya anggaran pendidikan serta-merta tidak menjadikan kualitas pendidikan meningkat. Mengapa? Karena kualitas guru yang masih menjadi masalah. Suka tidak suka, hasil uji kompetensi guru tahun 2020 rata-rata nasional hanya 53,02. Jauh di bawah rata-rata standar 75. Bahkan kompetensi pedagogik yang menjadi kompetensi utama guru pun belum menggembirakan. Masih banyak guru yang cara mengajarnya kurang baik, cara mengajar di kelas membosankan. Inilah momentum tepat untuk mengkritisi soal kompetensi guru. Perlu dipahami, persoalan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa dijawab hanya dengan mengubah kurikulum saja atau bahkan dengan mengganti menteri atau dirjen. Kualitas pendidikan harus juga dijawab dengan kualitas guru. Guru yang profesional, guru yang berkualitas adalah jaminannya. Tanpa perbaikan kualitas guru, maka pendidikan akan tetap jauh panggang dari api atau akan tidak memadai. Bayangkan saja, berdasarkan data Kemendikbud yang dilansir dari katadata.co.id, dari 3,9 juta guru yang ada saat ini, masih terdapat 25% yang belum memiliki syarat kualifikasi akademik dan 52%-nya itu belum memiliki sertifikat profesi. Di sisi lain, seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus memiliki standar kompetensi yang mencakup pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Persoalan tenaga ahli atau profesionalisme guru dalam pendidikan bukanlah persoalan kecil, tapi merupakan persoalan besar yang memerlukan pemecahan. Pendidikan Islam dapat mencapai tujuannya jika pelaksana pendidikannya merupakan seseorang yang ahli dalam bidangnya. Seorang guru tidak hanya terbatas pada proses transfer ilmu semata, kan tetapi lebih dari itu, yakni mendidik yang lebih bersifat menanamkan nilai-nilai pada peserta didik di luar ilmu pengetahuan yang bersifat bebas itu. Ini menurut pendapat Syafi'i. Berikutnya adalah peran guru dalam memberikan ilmu yang diajarkannya, dalam hal ini pendidikan Islam kepada anak didik harus dilandasi dengan nilai dan jiwa Islami. Artinya nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak didik itu harus dibentuk oleh guru. Ini merupakan pendapat Hajir. Bagaimana perbaikan kompetensi guru? Persoalan guru memang tidak sederhana, walaupun jangan juga dikatakan terlalu kompleks. Membahas kompetensi guru, prinsip dasarnya adalah memetakan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru. Dalam konteks ini setidaknya terdapat 4 penyebab rendahnya kompetensi guru. Yang pertama adalah ketidaksesuaian disiplin ilmu yang diajarkan. Masih banyak guru di sekolah yang mengajar mata pelajaran yang bukan bidang studinya. Hal ini terjadi karena persoalan kurangnya guru pada bidang studi tertentu. Misalnya kita membutuhkan lulusan guru pendidikan jasmani dan kesehatan.
Tapi karena tidak ada, kita gantikan dengan guru misalnya pendidikan agama Islam. Kedua, kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Konsekuensinya, standar keilmuan yang dimiliki guru tidak memadai untuk mengajarkan bidang studi yang menjadi tugasnya. Bahkan tidak sedikit guru yang sarjana namun tidak berlatar belakang sarjana pendidikan, sehingga bermasalah dalam aspek pedagogik. Yang ketiganya adalah peningkatan keprofesian berkelanjutan guru yang masih rendah. Masih banyak guru yang tanda kutip tidak mau mengembangkan diri untuk menambah pengetahuan dan kompetensinya dalam mengajar. Keempat adalah rekrutmen yang tidak efektif. Masih banyak calon guru yang direkrut dengan cara yang tidak melalui mekanisme profesional, tidak mengikuti sistem rekrutmen yang disyaratkan. Kondisi ini menjadikan kompetensi guru semakin rendah. Nah, ada beberapa istilah yang dikemukakan oleh Mujib tahun 2006, ini yang berkaitan dengan istilah guru. Pertama adalah murabi. Murabi ini adalah orang yang mendidik, menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Yang kedua, istilah mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis praktis sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasinya. Istilah yang ketiga adalah al-mudaris, adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual, formasi serta memperbaharui pengetahuan maupun keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan anak didiknya, memberantas kebodohan serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang berikutnya adalah al-mu'addib, orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa kini dan masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah mursyid. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, suri tauladan, dan konsultan bagi peserta didiknya dari semua aspeknya. Yang berikutnya adalah ustadz. Ustadz adalah orang yang memiliki komitmen dengan profesionalitas yang melekat pada dirinya dengan sikap dedikatifnya, komitmennya terhadap mutu proses dan hasil kerja yang baik, serta sikap continuous improvement atau kemajuan yang berkesinambungan dalam melakukan proses mendidik anak. Bagaimana profesionalisme menurut pandangan Al-Quran? Islam memandang kerja adalah sesuatu yang luhur, mulia, bahkan menempatkannya sebagai salah satu wujud ibadah selama niatnya ditancapkan dengan benar dan prakteknya juga tidak menyalahi aturan Allah. Islam juga memberikan motivasi kepada orang yang suka bekerja dengan baik, bukan hanya keuntungan di dunia, tapi kelak mendapatkan pahala di akhirat. Nah, dalam Islam sejak awal pertumbuhannya telah melakukan pembinaan terhadap lingkungan sosiokulturnya. Tempat kerja sebagai bagian dari tentang kerja sebagai bagian dari perintah agama. Selanjutnya pandangan Islam terhadap pendidikan khususnya bagi profesi guru adalah memberikan perhatian hampir dalam segala aspek yang ada dalam dunia pendidikan. Berikutnya kita akan membahas terkait profesionalisme menurut pandangan Al-Quran. Di sini saya coba melakukan pendekatan dengan memahaminya dengan menggunakan dua ayat Al-Quran. Yang pertama adalah Al-An'am ayat 135 dan Al-Isra ayat 84. Nah, ini kita memahami bahwa kedua ayat tersebut mempunyai makna yang ada hubungannya dengan profesionalisme. Meskipun ada juga ayat-ayat lain yang bisa dihubungkan dengan masalah ini. Misalnya surat Hud ayat 93 dan 121, kemudian Az-Zumar ayat 39. Nah, yang dimaksudkan di sini nantinya juga tetap akan disampaikan untuk memberikan penjelasan yang dapat menguatkan uraian. Kita mulai dengan ayat An-An'am ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar. Innahu la yuflihul zalimun. Yang artinya, katakanlah hai kaumku, berbuat sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat seperti itu pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini.
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah, kata kunci yang bisa diambil dari ayat ini yakni profesionalitas adalah makanatikum. Ya, kata ini mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut pendapat Al-Munawwir, tempat, kedudukan, derajat, kemampuan, kekuatan. Sedangkan menurut Majazi, posisi, kedudukan, keadaan atau puncak kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Berikutnya menurut pandangan Tubai, kedudukan, posisi, keadaan yang tetap atas sesuatu yang terjadi secara terus-menerus sepanjang waktu. Yang keempat adalah keadaan yang ada padamu. Tafsir Al-Maradi. Nah, di dalam tafsir Al-Wadi yang dikarang oleh Muhammad Mahmud Majazi menjelaskan bahwa ayat ini mempunyai makna, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, wahai kaumku, berbuatlah sesuai dengan kemampuan dengan cara yang kamu lakukan. Sesungguhnya aku berbuat pula sesuai dengan cara dan kemampuan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadaku. Dan kelak kalian akan mengetahui siapa yang mendapatkan balasan yang baik dan mempunyai akhir penghujung yang mulia. Nah, kemudian pengarang kitab ini dengan mengutip pendapat dari mufasir yang bernama Al-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf mengatakan bahwa beliau menafsirkan ayat ini mengandung dua aspek pemahaman, yakni pertama, berbuatlah kamu sesuai dengan kedudukan dan puncak kemampuanmu. Yang kedua adalah berbuatlah sesuai dengan posisi dan keadaan yang kamu alami. Berikutnya di dalam surat Al-Isra ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang benar jalannya. Nah, apa kata kunci dari ayat di atas? Ya, yang digunakan adalah ala syakilati, yang mempunyai arti bentuk, cara, gambaran jalan mazhab. Yang kedua adalah cara atau jalan yang sesuai menurut pendapat Majazi dan keadaan kemampuannya. Oke. Dalam tafsir Al-Wadi dijelaskan bahwa katakanlah setiap orang itu berbuat menurut kemampuannya sesuai dengan cara yang ditetapkannya sendiri dan mengerjakannya dengan sekuat tenaganya. Kemudian Tuhanmu lebih tahu orang yang memberi petunjuk jalan Allah dengan kokoh. Dialah yang memberikan balasan pada seorang sesuai dengan perbuatan dan keikhlasan dalam berbuat. Ya. Oke. Dalam hal ini Al-Quran juga mengungkap bahwa menjadi profesional seorang guru harus memiliki kompetensi minimal yang harus terpenuhi sehingga ia menjalankan fungsinya sebagai profesional. Yang pertama adalah kompetensi ilmiah, merupakan kompetensi seseorang pendidik dalam hal penalaran, pemahaman, dan keilmuan. Artinya guru harus memiliki kemampuan untuk memahami pengetahuan tentang pendidikan sampai dengan metode pengajarannya. Ini kita bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 14 dan 247. Berikutnya adalah kompetensi khuluqiyah, merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek penghayatan guru terhadap materi yang diajarkan. Kompetensi yang bersifat abstrak karena berkaitan dengan hati. Kompetensi ini paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran yang meliputi dengan seluruh sikap, minat, penghayatan terhadap ilmu. Ya, kita bisa lihat di Al-Baqarah 103. Berikutnya kompetensi jismiyah yang berkaitan dengan fisik seorang guru yang menuntut sehat secara jasmaninya. Artinya guru harus berbadan sehat serta memiliki keterampilan, kecakapan jasmani sehingga secara fisik ia prima dalam melaksanakan tugasnya secara normal. Ini kita bisa lihat di Al-Baqarah 247. Nah, kesimpulannya adalah dalam pandangan Al-Quran, sebagaimana pendapat para mufasir memberikan isyarat yang mengarah pada adanya petunjuk bahwa suatu perbuatan atau pekerjaan apapun jenisnya hendaknya dilakukan secara profesional. Nah, berikutnya adalah adanya pendapat para mufasir yang memberikan penekanan terhadap kata ala makanatikum ya, dan ala syakilatihi. Ya, kedua kata itu yakni ala makanatikum mempunyai arti tempat, derajat, kedudukan, kemampuan, posisi, keadaan seseorang dan puncak yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang waktu. Kekuatan penuh untuk melaksanakan sesuatu. Yang berikutnya adalah kesemuanya dapat dipahami dalam arti seseorang mampu melaksanakan pekerjaan yang dikehendakinya dengan semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik. Disinilah dapat ditarik pemahaman bahwa Al-Quran
memberikan isyarat pekerjaan itu harus dilakukan secara profesional. Demikian pula dengan profesi guru, harus dilakukan secara profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.